Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Saya sekarang sedang berada di kandang. Ini adalah kedua sapi bakalan yang baru saja minggu kemarin saya beli, teman-teman. Saya perhatikan setelah membersihkan kandang masih cukup banyak sisa-sisa comboran yang tidak dimakan oleh kedua sapi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat resep comboran supaya sapi-sapi yang baru datang atau sapi apapun itu mau dengan lahap makan comboran, teman-teman. Oleh itu, mari kita simak videonya. Pertama-tama, yang mesti kita ketahui untuk memberikan comboran kepada sapi yang baru datang atau sapi apapun itu, jangan memberikan comboran yang terlalu banyak airnya. Itu akan sangat mempengaruhi tingkat kesukaan sapi terhadap pakan ternak, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja untuk membuat porsi comboran yang tepat untuk sapi yang baru datang atau sapi apapun itu. Kali ini di depan saya ada 4 ember, teman-teman. 2 ember besar, 1 ember sedang, dan 1 ember kecil. Keempat ember ini memiliki kegunaannya masing-masing, teman-teman. Yang kecil untuk penampungan bahan baku onggoknya. Kemudian kedua ember besar ini untuk pemberian pakan comboran kepada sapi. Dan yang terakhir untuk penampungan konsentrat keringnya. Saya di sini menggunakan comboran yang sangat sederhana, teman-teman. Di karung ini adalah onggok. Bisa awet kurang lebih 1 bulan. Kemudian yang di karung putih ini adalah konsentratnya. Saya menggunakan konsentrat lokal atau konsentrat yang berada di peternakan sekitar saya, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan 2 bahan baku konsentratnya, teman-teman. Di ember kecil itu ada onggok. Saya kurang tahu berapa beratnya, tapi kurang lebih sekitar 2 kilo. Kemudian yang di kanan, ember sedang itu ada konsentrat kering. Saya kurang tahu juga berapa berat persisnya, tapi perkiraan saya sekitar 4 kilo, teman-teman. Sekarang kedua bahan comboran pun sudah disiapkan, teman-teman. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menuangkan salah satu bahan baku comborannya. Kita masukkan onggok saja. Saya masukkan ke 1 ember untuk nanti akan dibagi 2. Setelah berasa berimbang, teman-teman, langkah selanjutnya kita akan memasukkan bahan baku konsentrat ke dalam comboran ini. Sama seperti sebelumnya, kita berikan secara berimbang. Pastikan semuanya sudah terisi sama beratnya. Kita kira-kira saja. Setelah itu, mari kita masukkan ke dalam air kepada kedua ember tersebut yang sudah disiapkan bahan baku comboran. Untuk porsi airnya, kita siapkan 1 ember cat kecil
Saya nggak tahu ini berapa liter teman-teman. Kita tuangkan satu persatu. Jadi kita lihat satu jolang besar atau ember besar ini diberikan satu air ember kecil. Sebenarnya kita jangan terlalu apik juga teman-teman. Pastikan saja takaran comboran untuk pemberian kepada sapi yang baru datang atau sapi apapun itu jangan terlalu basah. Kita aduk sampai rata. Lakukan hal yang sama kepada comboran kedua. Aduk dengan rata supaya onggok-onggok yang menggumpal itu menjadi halus dan tercampur dengan konsentrat keringnya teman-teman. Hal yang harus kita ketahui, mengapa saya hanya memberikan sedikit air kepada kedua comboran ini? Pertama-tama, ini adalah sapi yang baru datang. Perlu adaptasi khusus kepada sapi-sapi ini. Jika kita memberikan air terlalu banyak, sapi-sapi tersebut akan merasa hambar dan aroma kuat pada konsentratnya itu tidak akan terlalu berasa kepada sapi, sehingga nafsu sapi untuk makan tidak terlalu kuat teman-teman. Setelah keduanya tercampur rata, kita pastikan kadar air yang berada di bahan baku comboran ini cukup. Artinya adalah tidak terlalu basah ataupun tidak terlalu kering teman-teman. Saatnya kita memberikan pakan pada sapi. Kita lihat perbandingan sebelumnya, sapi yang diberikan comboran cair dengan comboran yang agak kering atau agak basah. Perbandingannya cukup baik teman-teman. Sapi langsung lahap memakan comborannya. Ini menunjukkan bahwa comboran yang kita buat ini porsinya sudah pas teman-teman. Jadi aroma yang ada di dalam comboran sangat berpengaruh penting terhadap tingkat palatabilitas atau tingkat kesukaan sapi terhadap pakan ternak. Kita lihat sebelum sapi memakan comboran ini, mereka terlebih dahulu mengendus-ngendusnya apakah aroma ini kuat atau tidak. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan satu ember konsentrat kering. Untuk apa gunanya? Kita lihat teman-teman. Jadi saya sengaja memisahkan satu ember kecil konsentrat kering untuk menaburkan di atas comboran-comboran yang sedang dimakan oleh sapi-sapi ini. Supaya apa teman-teman? Tingkat kesukaannya lebih kuat lagi. Sapi lebih lahap dalam makan comborannya teman-teman. Kita coba. Satu genggam konsentrat saya taburi lagi. Kemudian ke sapi yang selanjutnya. Hal ini sangat penting untuk melatih sapi-sapi yang baru datang atau sapi apapun itu semakin terbiasa makan comboran. Lakukan hal ini berulang-ulang sampai sapi lahap teman-teman.
Bisa kita lihat, sapinya semakin lahap memakan comboran. Apalagi sapi yang putih ini. Hal sepele seperti ini, menaburkan konsentrat kering kepada comboran sapi, memiliki dampak yang sangat besar teman-teman. Bisa kita lihat, sapi semakin rajin untuk melahap comborannya. Kita lakukan ini secara berulang-ulang, terus-menerus sampai sapi benar-benar terbiasa memakan comboran. Setelah itu, kita naikkan sedikit demi sedikit kadar airnya. Hal itu berfungsi, selain sapi akan tumbuh dengan lebih gemuk lagi, itu bisa menekan biaya pakan. Oh iya teman-teman, jika kita hitung, kedua bobot sapi ini kurang lebih 380 sampai 400 kg. Kita taruh saja 400 kg teman-teman. Pagi hari, satu ekor sapi memakan comboran sebanyak 3 kg, ditambah sore harinya 3 kg juga, berarti totalnya 6 kg teman-teman. Dan ditambah kadar air yang kita beri satu ember air kecil, kita hitung saja beratnya 2 kilo. Jadi total pemberian konsentrat pada satu ekor sapi dalam satu hari ada 8 kilo teman-teman. Atau 2% dari bobot tubuh sapi. Mungkin segitu saja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.